Selamat datang. Ini pengantar untuk pernyataan. Saya hanya minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apakah hari ini kita harus kecewa? Saya ingin menyatakan, sepertinya Allah menyatakan, menyempurnakan, menunjukkan sempurnanya kerusakan bangsa ini yang dilakukan oleh rezim Jokowi melalui Mahkamah Konstitusi. Allah sedang membuka, bangsamu memang sudah dihancurkan oleh rezim Jokowi dengan memperalat semua lembaga kekuasaan termasuk Mahkamah Konstitusi. Saya berharap kejadian hari ini menjadi titik awal bangkitnya kembali nasionalisme, kebangsaan, persatuan untuk mempertahankan dan mengembalikan bangsa Indonesia ke jalur yang benar yang sudah dirusak, hancur lebur oleh rezim Jokowi. Jadi Bapak dan Ibu jangan kecewa. Ya Allah, kami berterima kasih sedang kau tunjukkan kepada kami bahwa rezim Jokowi memang sudah menghancur leburkan bangsa ini dan kami akan bangkit melawan mereka. Itu yang pertama. Mahkamah Konstitusi sudah dia ubah, awalnya menjadi Mahkamah Keluarga, sekarang menjadi Mahkamah Kekuasaan. Saya dari awal menyatakan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi adalah hakim manusia-manusia yang tingkat rayuannya di atas dewa. Selalu pada saat menerima permohonan, selalu memuji-muji pemohon. Tapi di akhir pasti akan dia menyembah kepada kekuasaan. Itulah hakim konstitusi. Dan faktanya selalu demikian. Dan saya datang tadi sebenarnya saya muter-muter lihat. Saya datang ketemu Bapak dan Ibu karena saya di puncak ketidakpercayaan kepada hampir semua komponen bangsa. Kemungkinan saya tidak percaya lagi kepada seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia hanya bisa disogok sedemikian rupa dengan bansos, dengan apapun untuk memuja-muja kekuasaan yang membuat mereka menderita. Harga naik bagi mereka tidak masalah. Wahai rakyat Indonesia, saya sebagian besar tidak percaya lagi sama kalian. Banyak yang menghujat kesulitan beli pupuk, kesulitan beli beras, kesulitan macam-macam. Saya katakan selamat menikmati kebodohan dan keculasan kalian. Saya tidak kepada sebagian besar cendekiawan, karena cendekiawan menggunakan dirinya untuk mempertebal dompetnya untuk membenarkan kecurangan dan keculasan. Saya tidak percaya kepada mahasiswa, karena sebagian besar mahasiswa hanya menggunakan dirinya untuk disogok oleh mantan rektor yang sedang berkuasa. Saya tidak percaya kepada sebagian besar tokoh agama, karena dia hanya menjalankan posisinya untuk memperdagangkan suara umat. Kalian hanya dagang suara umat di depanku sebagian besar. Saya tidak percaya kepada para politisi. Nah, politisi hanyalah tempat kongko-kongko untuk mereka bersatu merampok negeri. Terus apa yang kita harus perjuangkan? Sekarang, apa yang terjadi di negeri kita? Yang terjadi adalah
untuk menyokong rakyat dan komponen bangsa untuk mendukung dia. Itulah siklus yang terjadi. Nah, bagaimana memotong siklus itu? Sepertinya agak berat karena sudah disok. Mahasiswa yang hadir, kalian terlalu sombong di negeri ini. Selalu kalau kita ajak bersama, selalu menyatakan kami tidak mau ditunggangi oleh Bapak. Hebat apa kalian? Saya tidak menunggangi kamu. Semua karir sudah saya lalui. Sementara kalian ditunggangi oleh mantan rektor yang tiap saat membayar kalian. Saya dihubungi orang, Pak, mari kita bergabung. Bukan itu tujuan saya. Tujuan kita sekarang bukan lagi sekedar perubahan dan memotong siklus perampokan negara. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, saya hari ini kecewa sekali. Menteri Koordinator Investasi Maritim, ada 3 hal yang sangat menyakitkan. Coba bayangkan, saya bertolak pinggang karena mau seakan-akan berhadapan dengan orang itu. Coba bayangkan, membangun kereta api cepat dengan sangat mahal, membangun LRT yang tidak mungkin layak. Sekarang bayar itu minta pajak motor dinaikkan seluruh Indonesia. Apa urusannya orang di kampung saya yang pakai motor bayar kereta api cepat? Nggak pernah pakai. Orang seperti ini kok bisa memimpin negara? Yang kedua, dia mengusulkan agar semua orang yang naik pesawat membayar iuran pengembang pariwisata. Ini pemikiran gila. Iya, gila. Apa urusannya orang naik pesawat membantu wisata? Yang ketiga, setelah gagal food estate yang habiskan triliun rupiah, sekarang ini menyerahkan 1 juta hektar lahan di Kalimantan Tengah untuk Cina terbuka. Terus orang seperti ini yang kita harus hormati. Ya, tapi kita semua menyatakan seperti ini, tapi 72% rakyat di Surabaya menyatakan puas dengan Jokowi. Jadi, pekerjaan berat kita sekarang adalah menyadarkan rakyat. Itu pekerjaan berat kita. Pekerjaan berat kita sekarang adalah menyadarkan tokoh-tokoh agama agar tidak menjadi penjual suara umat. Saya bukan ahli agama, tapi saya sering menyatakan apabila tokoh agama sama-sama di surga dan surganya lebih tinggi dari saya, maka saya akan protes Allah. Saya juga, Pak. Itu, wahai tokoh agama, wahai tokoh-tokoh agama, berhentilah menjadi pedang suara umat untuk melanggengkan pertokohan negeri ini. Wahai para cendekiawan, sebelum Anda dibikin gila oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhentilah menjual keilmuanmu untuk membenarkan para perampok-perampok di negeri ini. Saya paham betul perampokan di negeri ini. Itu Kementerian saya 10 tahun di sana, Kementerian SDM saya 5 tahun di sana, BPP Teknologi saya 15 tahun di sana. Jadi saya paham perampokan ini apa yang terjadi. Saya paham bagaimana sedang pok mereka. Coba bayangkan, Menteri Erick Thohir, mudah-mudahan suaranya nyampe di kantor sana, sudah menyatakan 13 gedung di sekitar Monas ini ditawarkan ke Hong Kong. Wahai Erick Thohir, bapakku kemerdekaan, aku dulu membeli kantor Kementerian BUMN waktu aku suspend karena saya tidak mau ada swasta di sekitar Monas. Ini
Indosat satu-satunya kantor swasta yang ada, karena dulu masih BUMN. Semua aturan dulu, semua sekitar Monas ini harus gedung pemerintah. Itulah kenapa gedung Kementerian Kelautan dulu dibeli oleh Tommy Humpos, itu diusir. Erick Thohir mau menjual semua. Wahai Erick Thohir, kalau nggak ada nasionalismemu, janganlah tunjukkan kebodohanmu. Itu saja. Dan saya tidak terbayang rencana membahkan ibu kota negara, kemungkinan sebentar lagi istana negara akan diduduki oleh konglomerat karena dibeli. Karena di gedung Indonesia ini akan dibeli oleh konglomerat. Sebentar lagi, Bapak dan Ibu tahu, gedung Hotel Indonesia, siapa yang tinggal di atas gedung tertinggi itu, oke? Akan terjadi kaos seluruh di Indonesia ini. Terima kasih untuk kemarahan saya sudah cukup dan saya dicolek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC izin sebentar, tolong itu Satgas.